Assalamualaikum warahmatullahi Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dalfon Prataisu. Saya adalah mahasiswa keperawatan semester 7 Stikes Majapahit, Mojokerto. Dalam video ini saya akan memberikan Anda tentang edukasi bencana, mitigasi sebagai mitigasi bencana. Akan tetapi tema yang saya pakai adalah mitigasi bencana banjir. Langsung saja kita bersama membahas materinya. Tentunya bencana adalah keadaan yang mengganggu kehidupan sosial masyarakat yang disebabkan oleh gejala alam atau buatan manusia itu sendiri. Bencana dapat terjadi melalui suatu proses panjang atau situasi tertentu dalam waktu yang sangat cepat tanpa adanya tanda-tanda. Dampak dari bencana dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kerentanan lingkungan dan masyarakat seperti yang telah saya sebutkan di atas. Penyebab bencana dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan manusia. Secara alami, bencana akan selalu terjadi di muka bumi ini. Contohnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya benda dari langit, misalnya meteor. Tidak adanya hujan pada suatu lokasi dalam waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan bencana kekeringan, atau sebaliknya curah hujan yang sangat tinggi di suatu lokasi dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Contoh salah satu bencana yang hampir terjadi setiap tahun di Indonesia, bahkan lingkungan kita sendiri. Tentunya banjir adalah peristiwa meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih di sekitarnya. Karena banjir termasuk bencana yang hampir setiap tahun melanda Indonesia, bahkan lingkungan kita sendiri di mana kita tinggal. Maka dari itu, suatu langkah untuk penanggulangan dan mitigasi bencananya. Hal ini adalah banjir. Tersebut diperlakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana ini. Bencana dapat disebabkan baik oleh faktor alam dan buatan manusia, non alam, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai, dan saat ini sepertinya sudah menjadi langganan bagi beberapa daerah di Indonesia, dan bahkan mungkin lingkungan Anda dan lingkungan saya sendiri. Ketika musim hujan tiba, banjir bisa dikatakan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Jenis banjir yang perlu kita ketahui itu ada 3: banjir kilat, banjir luapan, dan banjir pantai. Banjir kilat adalah yang terjadi hanya dalam waktu 8 jam setelah hujan lebat mulai turun. Biasanya jenis banjir ini sering dihubungkan dengan banyaknya awan cumulus, kilat, dan petir yang keras. Badai tropis atau cuaca dingin, umumnya banjir kilat diakibatkan oleh meluapnya air hujan yang sangat deras tentunya. Namun selain hal tersebut juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti bendungan yang gagal menahan debit air yang meningkat. Banjir luapan sungai yang kedua adalah yang terjadi dengan proses yang cukup lama, walaupun terkadang proses tersebut tidak diperhatikan sehingga datanya banjir terasa mendadak dan mengejutkan. Banjir tipe ini biasanya bertipe musiman atau tahunan dan mampu berlangsung sangat lama. Penyebab utamanya adalah kelongsoran di daerah yang biasanya mampu
menahan kelebihan debit air. Banjir pantai biasanya dikaitkan dengan terjadinya badai tropis. Banjir yang membawa bencana dari luapan air hujan sering bertambah parah karena badai yang dipicu angin kencang di sepanjang pantai. Hal ini mengakibatkan air garam akan membanjiri daratan karena perpaduan gelombang pasang. Selain yang ketiga jenis banjir yang telah saya sebutkan, salah satu banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir bandang. Nah, akibat limpasan keluar alus sungai karena debit sungai yang membesar tiba-tiba melampaui kapasitas aliran, terjadi dengan cepat melanda daerah-daerah rendah permukaan bumi di lembah sungai dan cekungan, dan biasanya membawa material sampai dalam alirannya. Banjir bandang biasanya berlangsung cepat, biasanya kurang dari 6 jam, dan mempunyai tinggi permukaan gelombang banjir berkisar 3-6 meter, dengan membawa material sampah hasil dari sepuan di sepanjang jalur. Sementara itu, bencana akibat ulah tangan manusia diakibatkan oleh ada ulah manusia itu sendiri. Contohnya adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia ini bermacam-macam bentuknya, mulai dari melakukan penebangan hutan secara liar, mendirikan pemukiman di daerah bantaran sungai, perusakan kawasan hutan mangrove itu biasanya di daerah pantai, dan menjadikan aliran sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini harus diperhatikan karena ini sangat penting bagi kehidupan sebagai makhluk hidup manusia. Penanggulangan bencana secara umum dibagi menjadi atas 3, yaitu dilakukan secara bertahap dari pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Penanggulangan banjir harus dimulai dari upaya melakukan pengkajian sebagai masukan untuk upaya pencegahan sebelum ada bencana banjir lagi. Pencegahan dapat berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah aliran sungai sampai wilayah daratan banjir. Sementara non-fisiknya berupa pengolahan tata guna lahan sampai peringatan dini bencana banjir. Setelah dilakukan tahap pencegahan, maka selanjutnya dilakukan upaya respons. Pada saat banjir terjadi, tindakan penanganan yang dilakukan diantaranya adalah pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang perkiraan banjir, tanggap darurat, bantuan perlengkapan, logistik, penanganan banjir, dan perlawanan terhadap banjir. Pemulihan setelah banjir dilaksanakan dapat mungkin agar kondisi dapat secara kembali normal. Tindakan ini pemulihan dilaksanakan mulai dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup, perbaikan sarana prasarana, rehabilitasi dan adaptasi kondisi fisik maupun non-fisik, penilaian kerugian, asuransi bencana banjir, dan pengkajian cepat penyebab banjir. Mitigasi bencana banjir. Tentunya mitigasi adalah suatu yang meliputi jenis yang luas dari perhitungan yang dilakukan sebelum suatu kejadian terjadi, yang mana akan mencegah korban sakit maupun cedera dan meninggal, serta mengurangi sekecil-kecilnya dampak kehilangan harta benda. Rencana mitigasi pada umumnya meliputi kemampuan untuk memelihara fungsi desain bangunan, lokasi bangunan di luar zona bahaya, kemampuan esensial bangunan proteksi dari bagian dari suatu bangunan atau asuransi, edukasi publik, peringatan, dan evakuasi. Mitigasi dilaksanakan sebelum dan sesudah. Sebelum terjadi suatu bencana. Untuk bencana banjir sendiri, salah satu tindakan mitigasi bencana banjir melakukan
peringatan dini bencana banjir. Salah satu contoh, apabila tidak ada peringatan dini banjir, maka semua daerah akan dilalui aliran banjir, akan memakan kerugian yang lebih besar. Pada daerah hulu dapat dilakukan beberapa cara peringatan dini, seperti menempatkan pengukur hujan di hulu dengan akses komunikasi ke wilayah hilirnya, melakukan identifikasi. Saya akan memberikan beberapa langkah mitigasi yang dilakukan ketika banjir melanda atau misalkan menghadapi banjir di lingkungan Anda. Yang pertama itu mematikan aliran listrik dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Yang kedua, mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk pergi dari lokasi kejadian. Yang berikutnya, menghindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret terbawanya banjir. Yang berikutnya, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, menghubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana tersebut. Dalam video ini, saya simpulkan bahwa jenis banjir yang ada saat ini menurut beberapa ahli mungkin dapat terjadi beberapa dalam penggolongannya. Akan tetapi, secara garis besarnya, jenis banjir dapat dibagi menjadi 3: banjir kilat, luapan, dan banjir pantai. Ketiga jenis banjir tersebut dapat mewakili beberapa jenis banjir yang lain, seperti banjir bandang, banjir lahar Merapi, yang dapat dikategorikan sebagai banjir kilat karena terjadinya sangat cepat sekali. Penanggulangan bencana banjir dapat dibagi ke dalam 3 tahapan utama, yaitu pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Setelah banjir, hal ini wajib dilaksanakan agar masyarakat mampu menghadapi keadaan yang ada ketika bencana banjir melanda. Mitigasi yang harus dilakukan ketika banjir melanda dapat dilakukan dengan beberapa cara yang mudah, seperti memutus setiap aliran listrik, penyelamatan barang berharga, dan segera melakukan pengungsian ketika sudah terlihat ada potensi akan terjadinya banjir. Hal ini harus dilaksanakan ketika sudah terlihat ada potensi akan terjadinya banjir. Hal tersebut harus dilaksanakan agar meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang berjatuhan dan rusaknya dan timbul akibat banjir tersebut. Demikian edukasi video dari saya. Semoga dalam video ini bermanfaat untuk Anda. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan juga share agar video ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.